Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai pada detik ini semua kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keberkahan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video yang kemarin, di mana kemarin itu kita membahas tentang menyusun target menggunakan metode balance scorecard. Nah, sekarang balance scorecard ada keterkaitan dengan yang namanya metode OKR. Apa itu OKR? OKR ini adalah Objective Key Result. Metode OKR juga digunakan secara luas untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Metode ini sangat populer digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi dan startup. OKR adalah kerangka kerja yang menetapkan sebuah tujuan atau objektif serta mengukur pencapaian tujuan tersebut melalui sejumlah hasil utama atau yang disebut dengan Key Result sebagai tolak ukur. Nah, untuk OKR sendiri ini pertama kali dikembangkan oleh Andy Grove saat menjadi CEO Intel pada tahun 1970 yang terinspirasi oleh pendekatan manajemen by objective atau disebut dengan MBO dari Peter Drucker. Konsep asli OKR yang berasal dari Intel ini kemudian menyebar ke perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. John Doerr yang bekerja di Intel kemudian menjadi penasihat di Google, mendorong Google untuk mengadopsi OKR pada tahun 1999. Metode ini berhasil mendukung pertumbuhan Google yang dari karyawan hanya 40 orang menjadi lebih dari 100.000 orang. Terinspirasi dari kesuksesan Google, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian mengadopsi metode OKR ini. Antara lain contohnya seperti Twitter, Amazon, Spotify, dan Dropbox. Nah, metode mengukur keberhasilan ini juga digunakan di industri lain seperti OpenX, Walmart, Brand Street, dan juga di Indonesia sendiri perusahaan PT JNE Express menggunakan metode OKR ini dalam menyusun target perusahaan. Nah, apa sih itu penjelasan tentang OKR? Nah, OKR ini adalah Objective Key Result di mana objektif menjelaskan apa yang akan dicapai dan key resultnya menjelaskan bagaimana mengukur pencapaian tersebut. Dengan demikian, OKR ini memiliki dua komponen utama, yaitu objektif dan key result. Nah, objektif adalah deskripsi yang mudah diingat tentang tujuan yang ingin dicapai di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini harus singkat, inspiratif, menarik, serta dirancang untuk memberikan arahan, motivasi, dan menantang tim. Dan key result adalah sekumpulan matriks atau data atau tabel yang mengukur kemajuan dan menggambarkan sejauh mana tujuan telah tercapai. Nah, di sini ada contoh tabel apa itu OKR. Nah, tabel ini sudah dijelaskan bahwasanya ada tabel yang namanya objektif, di mana ini adalah perspektif dari pembahasan kita semalam, di mana perspektif balance scorecard. Bagi teman-teman yang memang belum melihat video saya sebelumnya tentang bagaimana menyusun target dengan balance scorecard, akan saya sematkan linknya di atas ini. Nah, kemudian ada tabel K. Tabel K ini adalah di mana target-target atau KPI apa yang disampaikan oleh perusahaan di unitnya masing-masing. Dengan hasil itu adalah result atau
angkanya, berapa sih target pencapaiannya untuk dilihat hasil yang sudah ditargetkan. Nah, selanjutnya mengapa OKR? OKR ini perspektifnya itu harus smart. Smart itu bukan berarti kita pintar, tetapi ada istilahnya atau penjelasannya. Smart ini yaitu terdiri dari spesifik, measurable, achievable, reliable, dan timeline. Di S-nya yang pertama dari smart yaitu spesifik. Nah, untuk menyusun OKR ini seperti tadi yang saya sampaikan, spesifik atau detail dan rinci untuk pencapaian targetnya. Nah, selanjutnya M di kata smart yaitu measurable. Artinya itu dapat diukur. Bahwasanya target yang dibuat ini memang dapat diukur jangka waktu dan nilainya. Selanjutnya A atau achievable. Achievable ini yaitu target ini dapat dicapai. Jadi bukan sebuah karang-karangan yang memang seandai-andainya itu bisa dicapai. Jadi ini memang real, harus bisa dicapai dari achievable-nya. Selanjutnya R, reliable. Reliable ini yaitu sesuai dengan kondisi yang ada pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang terakhir dari smart yaitu T. T itu adalah timeline, di mana timeline ini adalah ada target waktu. Nah, ini bisa jadi seperti kita contohkan kemarin yaitu target jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk di JNE sendiri, tempat perusahaan saya saat ini, JNE ini memiliki Key Performer Indicator di kantor cabang utama JNE di Medan. Nah, dari segi finance sendiri ini ada nilainya itu, poin-poinnya yaitu sales atau revenue, kedua probabilitas, dan ketiga account receivable. Nah, untuk yang perspektifnya dari finance itu kemarin adalah buahnya ya, dari ibaratkan sebuah pohon rambutan kemarin. Nah, selanjutnya dari perspektif customer atau ranting yang banyak itu dari kita sendiri di PT JNE adalah yaitu menambah jumlah pelanggan dan network atau jaringan. Selanjutnya dari batang pohon atau internal bisnis. Nah, di JNE sendiri ini ada yang namanya proses internal bisnis ini. Apa-apa aja itu yang ada di JNE. Ini dia POD inbound, manifest dan transport outbound, closing ticket, digitalisasi proses bisnis, dan juga corporate branding. Dari internal bisnis ini ada 5 poin, di mana KPI-nya yang akan dimasukkan ke dalam KOR tadi, Key Result Objective tadi. Oke, dan selanjutnya di dasarnya atau akar pohon tadi di perusahaan JNE ini ada yang namanya human capital. Perspektif human capital ini yaitu bergerak di mana unit ini itu memanajemen manusia atau orang-orang yang ada di dalam proses bisnis tersebut, di mana human capital ini juga melihat performa untuk manajemen SDM-nya. Nah, itu dia tadi KPI dari JNE Medan. Itu contohnya yang saya sampaikan. Nah, dari penyusunan tabel itu tadi, di sini kita susun di mana objektifnya itu adalah perspektif-perspektif yang sudah kita susun dari akar sampai ke buah. Di mana perspektif human capital itu tadi seperti saya jelaskan, DK-nya adalah human capital performance, dan nanti resultnya berapa angkanya yang akan dibuat. Ini contohnya dari OKR yang kita buat di JNE Medan. Selanjutnya perspektif internal bisnis. Di situ tadi yang saya sebutkan ada POD inbound, manifest transport outbound, closing ticket, digitalisasi proses bisnis, corporate branding. Nah, itu adalah key-nya atau kuncinya, dan juga hasilnya nanti akan dilihat berapa rata-rata pencapaiannya. Selanjutnya objektif dari customer atau ranting. Nah, ini tadi sama seperti yang saya sampaikan, yaitu penambahan jumlah pelanggan dan network atau jaringan. Selanjutnya ada di hasil akhir atau finance, bagaimana kondisinya itu nanti akan dihitung secara
keuangan, dari segi sales revenue, dari probabilitas, dan juga account receivable, dan juga akan dilihat resultnya berapa hasil akhirnya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk hasil dari penjabaran tentang balance scorecard dan juga OKR, di mana balance scorecard ini yaitu saling berkaitan dengan OKR atau Objective Key Result, dan objektif ini itu dimasukkan dari perspektif yang ada di balance scorecard tadi, dan key-nya itu adalah KPI atau Key Performa Indicator dari organisasi atau perusahaan kita yang akan kita capai, dan juga resultnya itu bagaimana nilai hasil atau persentase dari target yang akan kita capai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan kita sambung kepada materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.